Salam, selamat pagi. Halo. Ada sukacita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya katakan apakah ada sukacita? Amin. Berarti iya, pasti. Saya mau cerita sedikit tentang ponakan saya. Istilahnya apa ya? Anak dari bibi saya. Ponakan betul ya? Atau apa itu? Bibi saya punya anak. Ya. Anak dari bibi. Iya. Sepupu ya, sepupu. Sepupu saya dulu dia pernah naik pohon kelapa waktu dia masih setelah sakit dia pernah mengalami kelumpuhan. Jadi untuk jalan dia susah, dia harus pakai tongkat. Tapi akhirnya setelah dia sembuh, yang ajaibnya adalah dia bisa naik pohon kelapa. Hanya singkat cerita, dia tinggal di rumah kakaknya yang ada di lain blok ya, lain blok. Setelah itu dia menginjak semakin besar, dia memutuskan untuk pergi ke ke Bandung. Singkat cerita, dia lama dan akhirnya menikah. Akhirnya karena dia lama di Bandung, dia seperti mengatakan, nyowi seorang mungkin balik kampung deres ya. Wis penak naring kota walaupun pekerjaannya hanya sebagai office boy, tetapi sepertinya menjanjikan juga ya, karena itu sebuah perusahaan kaos kaki yang ternama ya, namanya ternama lah. Akhirnya ketika itu dia karena gelombang PHK dia harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut dan terpaksa dia harus pulang. Lama dia ada di kampung halaman dan dia hanya bekerja ngarit ya. Karena dia sudah mematok, kayaknya saya nggak mungkin untuk naik pohon kelapa kembali, deres kembali. Mungkin karena terlalu lama di kota dan juga mungkin karena sudah grogi untuk mengatasi ketinggian, dan dia berpendapat wislah orang papa men deresanku men di Parowong. Jadi pohon kelapa milik dia itu biar bagi dua ya, dibagi hasil dengan orang lain yang naik pohon kelapa. Hanya singkat waktu dia berjalan ya, terus berjalan. Tetapi namanya di kampung ya, ekonomi di kampung itu ternyata walaupun semua serba ada, sayur tinggal minta ya, tetapi ternyata ekonominya besar banget ya. Mereka mengatakan kalau untuk makan dan ini sebenarnya nggak susah, tapi untuk sosial itu yang luar biasa. Yang namanya kondangan lah, yang namanya orang lahiran lah, yang namanya orang sakit lah, itu kalau di kampung saya tidak bisa bayangkan sosial di kampung itu begitu luar biasa. Bahkan satu kampung itu kalau ada orang sakit, satu kampung itu berkerumun semua datang ke situ. Itu adat orang kampung seperti itu. Orang hajatan nggak dikasih tahu, tapi satu kampung tahu, mereka datang geruduk ke situ buat aja. Jadi kalau orang di kampung harus tebel ekonominya ya, dan sosialnya juga. Lalu singkat cerita, ibunya itu sakit, dia sakit stroke ya, akhirnya dia harus merawat ibunya dan dia juga harus ngarit ya, karena dia punya sakit juga. Dan akhirnya ibunya meninggal, saudara. Ibunya termasuk orang yang boleh dikatakan dia menjadi orang yang keras ya. Dia menjadi yang nomor satu. Jadi suaminya pun yang mengatur itu adalah istrinya. Jadi semua diatur sama-sama dia. Bahkan sampai sepupu saya itu pun dia seolah-olah segala sesuatu takon dari biyunge kepriwe biyunge ngarahkan ini. Tapi ketika ibunya meninggal, apa yang terjadi, saudara?
Tidak ada yang menjadi panutan bagi dia. Tidak ada yang menjadi tempat bagi dia. Nunggar kepriwesi ki biyuku wis meninggal, ramaku dalam segi pemikiran wis orang mungkin. Pemikirannya kolot terlalu tua. Sebenarnya dikasih Tuhan beberapa waktu saya main ke sana kembali, dia cerita dengan saya, Kang, yang mesti ku sendiri sudah Kang, hah? Sing bener, iya, kurang duit ya. Oh, mereka waktu ya, 18. Kuwit ing meneh glugu, 18 menit siki, iya. Saya sampai berpikir, gak mungkin kau bisa naik pohon kelapa kembali. Memang naiknya dia pelan banget itu. Pelan 1, 2, beresnya pelan. Terus lalu dia cerita dengan saya. Jadi nyongnya bunang apa ya? Gara-gara biyungku mati, nyong kok kayak jadi kerentek gitu. Jadi terdorong nyong kepriwe carane nyong bisa nguripin keluargaku tanpa harus bertanya dengan biyungnya. Loh biyungku sih mati. Itu yang mendorong dia. Aku harus bisa menghidupi tanpa harus bertanya dengan ibu. Akhirnya dia memutuskan, bereslah. Sebelumnya waktu ibunya masih hidup, karena tahu latar belakang dia pernah lumpuh, ibunya nggak boleh. Orali mungkin berpikir takut ada apa-apa dengan dia ketika naik pohon kelapa. Dan orang mungkin sekarang ini kalau lihat dia naik pohon kelapa mungkin juga kayak semacam gila ya. Karena dia naiknya seperti ini, pelan 1, nah naik 1, seperti itu saya lihat alon. Tapi ya sampai puncak atas, dan sampai sekarang itu sudah 20 lebih naik pohon kelapa untuk beres. Katanya setelah ibu saya meninggal kok kayaknya kayak anak sing dorong gitu, anak kekuatan gitu loh. Walaupun nggak ada. Seharusnya yang menjadi kekuatan baginya, anak biyungku. Tapi setelah ibunya meninggal dia punya keberanian untuk naik pohon kelapa. Perpisahan itu memang tidak diinginkan. Tetapi kita lihat perpisahan itu di dalam diri sepupu saya adalah berkat. Yang sebelumnya dia bergantung dengan ibunya, sekarang dia bisa mandiri bersama istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, memang dia kehilangan ibunya, tetapi di sisi lain dia ada kekuatan untuk punya keberanian naik pohon kelapa lagi, yang tingginya sampai ada 10 meter, ada 15 meter. Dengan latar belakang yang sudah lama di Bandung, saya tidak bisa bayangkan. Sudah pandangannya gila dengan melihat ke bawah, tapi dia begitu berani. Dan saya acungi jempol sama dia, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, saya mau cerita yang kedua ini adalah tentang kalau saudara ingat masa muda, remaja, ada satu peribahasa seperti ini. Ini pejuang Indonesia yang mengatakan, mati 1 tumbuh 1000. Siji mati, semangat yang lainnya itu terbakar. Orang malah jadi wedi, kancane mati, tetapi malah semakin menjadi semangat untuk maju. Siapa yang membuat semangat? Mungkin kancane pemberani, nyombai sing maju, kuat, maju, mati. Tapi bukan teman-teman yang menjadi takut, justru semakin menjadi berani.
Ayo kita maju melawan penjajah. Dan akhirnya kita lihat sendiri, mungkin yang saudara pernah dengar, pejuang-pejuang Indonesia dengan begitu gagah berani mereka. Walaupun mereka tidak punya pendidikan militer, mereka tidak punya alat yang sangat mumpuni, tetapi keberanian itulah yang muncul di dalam pejuang-pejuang Indonesia. Kancane mati orang beti malah justru semakin berani, semakin kuat, semakin gagah. Seolah-olah apa artinya nyawa nyongge dibanding karo kancaku untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu renungan yang berkaitan dengan ini. Temanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Nats kita adalah dari Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat keempat sampai 15. Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai yang ke-15. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang keempat, saudara dan saudari membaca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menulis sebuah kalimat seperti ini. Dengan mengalami dan mengetahui tiga hal ini, maka saudara dan saudari sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Saya ulangi. Dengan mengalami dan mengetahui tiga hal, nanti yang akan kita dengar itu, akan hal ini, maka saudara dan saudari sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Atau kalau saya balik lagi, kalau kita belum mengalami ketiga hal ini, berarti kita belum mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam
kehidupan pribadi kita. Jadi itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Apa sih pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan di dalam setiap orang percaya? Jadi Roh Kudus itu yang hidup, dia bekerja dan dia ada ya di dalam setiap hati saudara. Ya. Ada yang mengatakan sumbu yang terkulit akan dipatahkan ya. Sumbu yang hampir diam itu tidak akan dimatikan. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya mungkin nyalanya bisa kecil, nyalanya bisa sedang, nyalanya bisa besar. Bisa itu dapat untuk melihat, membaca Alkitab, bisa itu tidak bisa untuk membaca Alkitab karena redup. Jadi Roh Kudus itu Tuhan katakan ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu juga yang menolong seseorang untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus orang tidak akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika kita semua ada di tempat ini, saya mau mengimani kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Tinggal Roh Kudus itu nyalanya kecil, nyalanya sedang, atau nyalanya besar. Nah, dalam hal ini, dalam nas ini, saya hanya akan membawakan bagaimana saya diberkati dari nas ini. Adalah yang pertama, apa pekerjaan Roh Kudus itu? Yang pertama, dalam ayat 9 dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu atau ia menginsafkan akan dosa. Jadi Roh Kudus itu dia menginsafkan, memberitahukan kita tentang dosa yang kita lakukan. Atau bahkan dosa yang mungkin kita lupa bahwa kita telah melakukan, dan kadang Tuhan bisa, Roh Kudus itu bisa memberitahukan kamu telah melakukan kesalahan ini. Dan apa setelah Roh Kudus memberitahukan bahwa kita berbuat dosa? Ya kita harus segera minta ampun sama Tuhan. Kita harus segera mengakui dosa yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Kalau berkaitan dengan sesama, ya kita akui dengan sesama. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dia selalu menggelitik, dia selalu menegur, dia selalu mengingatkan bahwa kamu salah dalam melakukan ini. Kamu terlalu kasar ketika mengatakan hal ini. Kamu terlalu egois ketika melakukan hal ini. Jadi sangat indah sebenarnya pekerjaan Roh Kudus itu. Tenang, ya. Dan Roh Kudus itu dengan hati kita itu akan seperti ini, akan tahlik ulur. Ya. Enggak Tuhan, aku kan gak menyakiti. Tapi Roh Kudus akan bilang enggak, itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Kamu harus mengakui. Itu salah satu contoh. Jadi Roh Kudus menginsafkan, mengingatkan, ya, kalau ada dosa di dalam diri kita. Segera akui. Kalau Roh Kudus itu berbicara kepada saudara, segera akui. Dan saya yakin akan ada ketenangan di dalam hati kita kalau kita mengakui di hadapan Tuhan. Menyadari akan dosa, bahkan sesungguhnya dengan kekuatan manusia sendiri ia tidak bisa menyelamatkan. Kita tidak bisa menyelamatkan dari yang namanya dosa. Kita tidak bisa menutupi dari yang namanya kesalahan yang kita lakukan. Tidak bisa. Walaupun bisa mungkin hanya berkisar sekian bulan, sekian minggu, sekian tahun. Nggak akan lama. Dan kita akan selalu terkurung oleh yang namanya dosa itu, intimidasi.
Tapi kalau kita segera mengakui kepada Tuhan dan kepada sesama, pelong rasanya, tidak ada beban. Dan mereka perlu seorang penolong, ya, seseorang yang sudah mengetahui akan dosa dan kesalahan itu. Mereka perlu seorang penolong untuk menolong dari jerat dosa. Dan hanya melalui Yesus Kristuslah seseorang dapat diselamatkan. Dan perlu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberikan Roh Kudus untuk selalu menginsafkan seseorang akan dosa itu. Dan menyadarkan bahwa standar Allah adalah suci dan sempurna. Jadi Roh Kudus itu kadang tidak hanya mengatakan bahwa kamu berbuat dosa, tapi Roh Kudus itu juga pasti akan mengatakan standar Allah itu suci loh. Kamu gak akan mampu untuk menyaingi dia. Dan Roh Kudus akan meyakinkan kamu pasti tidak bisa untuk seperti yang Allah inginkan. Dan jalan satu-satunya adalah hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kita mengakui dosa dan menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membereskan dosa, membereskan permasalahan. Permasalahan dengan sesama, permasalahan dengan orang tua, dengan istri, suami, dengan anak. Kita perlu membawa di dalam doa. Tidak hanya perlu solusi menurut si A, menurut si B, tetapi solusi yang paling ampuh adalah berasal dari Roh Kudus. Bisikan dari Tuhan, firman Tuhan, itu solusi yang paling ampuh. Jadi bukan solusi yang berasal dari hikmat manusia. Jadi percayalah, firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Itu firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Tuhan meminta kepada kita untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam segala hal. Tetapi manusia berbicara apa? Nah, kalau orang kerja orang mangan, kamu harus bekerja. Ya benar. Tetapi bukan itu yang paling utama. Ayo, duduk diam dulu dengan Tuhan. Bersyukur dulu dengan Tuhan. Berdoa dulu dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan tuntun saudara. Ada firman Tuhan yang mengatakan, orang yang tidur pun Tuhan kirim berkat. Bukan berarti saya mengatakan saudara tidak usah bekerja, ya. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa kepada orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak melulu mengutus orang yang mempunyai kekayaan di dalam dunia ini, mempunyai kepandaian di dalam dunia ini. Tapi kadang yang dipandang sebelah mata, Tuhan mampu pakai itu untuk menyatakan rencana dan pemeliharaannya. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Tuhan? Kalau saudara ingat Elia, yang kehabisan makanan, terus dia pergi ke sungai Kerit, terus siapa yang mengirim makanan itu? Burung gagak. Mustahil ya. Doyan daging kok malah awet daging. Mustahil. Secara manusia mustahil. Lah wong kowe butuh kok malah diweweneh maring minum. Mustahil. Tapi itulah Tuhan kita yang Maha Kuasa itu mampu melakukan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi, ayo kita berdiri, hidup kita berdasarkan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Kalau saudara menikmati itu,
saya yakin saudara akan berjalan seperti burung raja wali, terbang seperti burung raja wali. Yang mungkin ada banyak badai, mungkin ada hujan, mungkin ada lain sebagainya, tetapi dengan gagahnya dia mau tetap mengepakkan sayap. Ya. Ada saatnya sayap itu dikembangkan, tapi ada saatnya sayap itu juga harus dirapatkan. Siapa yang mau melakukan itu? Tuhan. Dan kita mampu? Ya, kita pasti mampu bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih menganggap bahwa saudara mampu mengatasi dosa saudara, atau saudara menyadari bahwa saudara penuh dosa dan perlu penolong untuk menanganinya? Ayo, responilah Roh Kudus itu, karena dia adalah kebenaran. Dia menginsafkan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu menginsafkan akan kebenaran. Akan kebenaran yang bagaimana? Dikatakan di sini ayat yang ke-10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran di sini dikatakan Tuhan, aku akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Secara fisik itu sungguh-sungguh terjadi bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan dilihat oleh mereka, tidak akan dilihat oleh mereka kembali. Itu benar. Dan kebenaran juga bahwa Yesus pergi itu bukan kemana-mana, tapi dia pergi kepada Bapa, kepada Allah yang telah mengutus dia ke dalam dunia ini. Itu adalah benar. Itu kebenaran bahwa Yesus memang akan berpisah secara fisik. Mereka tidak akan melihat Yesus dengan mata mereka. Mereka tidak akan dapat menjamah Yesus kembali. Mereka tidak akan dapat bertepuk tangan dengan Yesus kembali secara fisik. Itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan ini benar, aku akan pergi dari kamu. Kamu tidak akan melihat aku dengan mata jasmanimu. Dan kemana aku pergi? Aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, bahkan yang menciptakan dunia ini. Sadarilah bahwa Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, Yesus itu akan pergi. Tapi perginya kemana? Perginya kepada Bapa di surga. Yesus akan pergi kepada Bapa dan mereka tidak akan melihat secara mata jasmani. Dan Yesus pergi kepada Bapa yang telah mengutusnya. Dan Yesus berjanji bahwa Dia akan kembali lagi kepada mereka, kepada yang mati dan juga hidup, dan akan membawa semua kepada Bapa. Ini yang harus kita pegang erat-erat. Tuhan mengatakan, aku akan pergi, kamu tidak akan melihat aku lagi. Tetapi satu nats di tempat lain mengatakan, tetapi ingat, aku akan datang kembali kepadamu, baik yang mati ataupun yang hidup. Itu pasti akan terjadi. Kebenaran kita akan melihat menjamah Yesus Kristus secara, kita akan melihat Yesus, mendengar Yesus berbicara, mendengar Yesus tertawa, mendengar bersenda gurau. Kita akan melihat itu sebagai seorang sahabat, sebagai orang teman. Tapi Yesus juga sebagai seorang raja yang harus kita pilih. Jadi itu adalah kebenaran. Jangan tinggalkan kebenaran ini. Jika saudara hari ini mungkin mengalami susah, menderita, sakit dan lain sebagainya secara fisik, katakan ya, memang aku sakit. Kita tidak boleh menolak karena memang tubuh kita lemah. Memang terjadi, ya. Ada masalah, katakan ya, memang ada masalah. Tapi ingat juga
bahwa Tuhan pun akan tolong kita menyelesaikan masalah. Lebih lagi dengan nas ini, Tuhan akan datang kepadaku kembali di saat aku masih hidup ataupun di saat aku sudah mati. Dan indahnya, Dia akan membawa kita kepada Bapa, kekal selama-lamanya. Itu yang harganya harus kita bayar, harga menderita dalam dunia ini. Dicaci maki karena mengikuti Yesus Kristus, dikucilkan karena mengikuti Yesus Kristus, dikucilkan karena melakukan firman Tuhan, tidak mengikuti teman, tidak mengikuti zaman modern. Jangan takut, karena janji Tuhan kita akan dibawa kembali. Tinggal bukan hanya 70, 80, 90 tahun, tetapi selama-lamanya. Jadi jangan jangan anggap enteng kita hidup di dalam ngesuklah nyonggar prajin karo Gusti Allah kok gara wis usiane semenek. Nyonggar prajin karo Gusti Allah kok nek anakku wis bojo. Nyonggar prajin karo Gusti Allah kok nek bisnis wis maju. No. Saya katakan, firman Tuhan katakan, tidak. Tetapi hari ini kita harus mengambil keputusan, kita harus melihat bagaimana Yesus berkata. Dia pergi, itu benar, tetapi dia juga akan datang lagi membawa kita. Itu juga kebenaran. Jadi ayo saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakan waktu ini, pakai dan hidupkan nyala Roh Kudus itu dalam diri kita, untuk kita melihat kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan kita dengar. Untuk kebenaran dan bukan omong kosong. Yesus berkata, dan ya itu akan terjadi. Apakah saudara dapat menangkap kebenaran ini dan mempercayainya bahwa Yesus benar-benar pergi pada Bapa? Dan saudara juga mestinya mengakui bahwa Ia juga pasti akan kembali kepada kita. Kembali di hari-hari sekarang ini menghibur kita, atau kembali dalam arti kedatangannya yang kedua kali. Nikmat rasanya kalau saya dapat berdiri di atas kebenaran. Gak canggung, gak ewu-pekewu, karena kita berdiri di atas kebenaran. Gak perlu takut, karena kita berdiri di atas kebenaran. Dan Roh Kudus itulah yang memberitahukan kepada kita tentang kebenaran. Bahkan kalau di dalam ayat yang ke-13, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu ketika berbicara kepada pribadi, kepada saudara secara pribadi, Dia menyampaikan apa yang Yesus katakan. Jadi ayo kita terus menggalakkan. Kalau saya selalu serukan, miliki waktu secara pribadi dengan Tuhan. Doa, baca firman Tuhan, merenungkan, luar biasa. Enak. Lebih enak kan naring bebek goreng dan selamat kalau kita dapat diam, duduk dan menikmati Roh Kudus itu. Benar. Lebih enak kan naring bebek goreng dan selamat. Ya. Gurih. Nikmatnya itu kalau saya katakan lapar pun hilang.
Karena Roh Kudus sudah mengenyangkan seseorang ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan rindu setiap anak-anaknya mempunyai kemenangan seperti itu. Menikmati persekutuan, menikmati makanan secara rohani. Bahkan yang lebih spektakuler di sini, katakan ayat yang terakhir, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Ketika saya membaca nats ini, saya ingat Yoel, Nabi Yoel yang mengatakan bahwa anak-anakmu akan bernubuat, akan seperti ini. Ternyata itu Roh Kudus itu dalam nats ini katakan kita juga dapat melakukan hal itu. Roh Kudus itu dapat bekerja dalam kita masing-masing untuk mengetahui di masa yang akan datang. Pekerjaan siapa itu? Di sini dikatakan, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tentunya hal yang akan datang itu harus selaras dan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ia harus disilang. Aja ngerti di masa yang akan datang, esok nomornya mantu pirang. Mau ngerti kan? Nggak bisa, itu bukan roh yang dari Allah. Harus teruji. Walaupun kita firman Tuhan mengatakan akan memberitahu tentang hal yang akan datang, kita harus diuji. Yang pasti dalam kitab Wahyu itu udah banyak sekali tentang 7 gereja, melambangkan bagaimana zaman sekarang ini. Salah satunya kasih menjadi dingin, terus suam-suam gugur, ya, kita dapat melihat apakah itu terjadi. Ternyata firman Tuhan itu sudah. Jadi Tuhan, Roh Kudus itu dapat memberitahukan kepada kita. Siapa yang berbicara? Yesus melalui Roh Kudus. Karena itu ketika Yesus mengatakan tadi dia benar-benar pergi, tetapi dia juga akan datang kembali, dia sudah berbicara. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, pekalah dengan kebenaran itu sendiri. Yang ketiga adalah menginsafkan akan penghakiman. Roh Kudus akan mengingatkan bahwa iblis telah dikalahkan dan tidak akan masuk, dan tidak ada musuh yang kuat di dunia ini, sebab Yesus sebagai pemenang dan telah mengalahkan kuasa maut atau iblis. Nah, ini harus kita selalu ingat, ya. Harus selalu ingat bahwa iblis itu sudah kalah, ya. Iblis itu sudah dikalahkan. Kuncinya apa? Iman, percaya. Kita percaya bahwa iblis sudah dikalahkan, kita punya kemenangan. Karena Yesus sendiri yang berkata, walaupun iblis memang masih ada, tetapi sesungguhnya sudah tak mempunyai daya dan kekuatan. Ia hanya seperti singa yang mengaum dan menakuti atau mengintimidasi. Hanya menggeretak, tapi tak bisa membunuh. Jadi saudara dan saudari dan saya adalah orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Perlu kita ingat itu. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita bahwa musuh kita iblis itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kitab Filipi yang mengatakan, ia seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, berkeliling dan siap untuk mencaplok orang yang tidak siap. Jadi dia salah, dia menakut-nakuti.
menakut-nakuti setiap orang yang ada di dalam Tuhan. Saudara, kita pasti banyak sering mengalami, bahkan kita pribadi. Contohnya mungkin ketika kita mengalami lemah, sakit. Tuhan, aku sudah berdoa, kok tidak engkau menjawab? Tuhan sebenarnya sudah memberikan jawaban kepada kita, tapi mungkin jawabannya lain. Saya sudah pernah menyaksikan tentang ibu saya, ya, bagaimana ketika dia sakit, tetapi di samping sakit itu ternyata Tuhan menerapkan hubungan mereka sebagai suami. Artinya apa? Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana. Kita sudah dimenangkan. Apakah saudara masih takut dengan auman iblis? Pastikanlah bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam diri saudara, dan saudara menjadi orang yang berkemenangan. Ayo kita menjadi orang yang berkemenangan, karena kita sudah ditinggali oleh Roh. Saya ingin kembali kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus masih ada bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengajar, mereka pergi juga ya. Mereka pergi berdua-dua menyampaikan kebenaran itu. Tetapi setelah Yesus kembali pergi kepada Bapa dan tidak dilihat oleh mereka lagi, pekerjaannya sama? Ya, tetapi lebih spektakuler, ya. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Lebih dari yang dilakukan oleh Yesus. Banyak orang percaya dari pemberitaan murid Yesus Kristus. Banyak orang disembuhkan oleh murid-murid Yesus Kristus itu sendiri. Siapa yang melakukan itu? Sekali lagi saya mau katakan, Roh Kuduslah yang mendorong, mempunyai keberanian untuk mereka menjadi sama seperti Yesus Kristus. Hari-hari ini pun kita juga harus seperti murid-murid Yesus Kristus itu sendiri. Kita orang-orang yang adalah mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemenangan oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Contohnya murid-murid, ketika dia ditinggal gurunya, bukannya semakin mendelap, semakin gak ada pengikutan, justru semakin banyak. Kalau saya kembali kepada sepupu saya, ketika ibunya meninggal, dia bukan semakin mendelap, keluarganya terpuruk, justru dia mampu menghidupi keluarganya dengan naik pohon kelapa 20 lebih. Satu hari bisa berapa ya, Mak? Enggak, maksudnya jadinya ya ada 5 kilo lah. 5 kilo. 5 kilo itu Kali 15 gitu. Nah, ini kan bikin gula semut jadi 19. Hampir 100 ribu satu hari. Itu hanya bekerja paling pagi berapa jam, ya, sore berapa jam. Nah, nanti dilanjutkan dengan istrinya yang geneng. Jadi sebenarnya kalau dihitung kayak pekerja orang bangunan dari jam 8 sampai jam 5, dia lebih gede sebenarnya. Belum nanti dia punya apa itu? Punya kambing, dia ngarit, dia bisa setelah itu bisa dia kerja sampingan seperti garet itu mikul kayu. Kerja di sana ya paling jam 9 sampai jam 4. Jadi paling 3 jam itu sudah cukup.
ditinggal oleh ibunya tidak menjadi terpuruk, tapi semakin menjadi kuat. Murid-murid Yesus Kristus ditinggal oleh Yesus untuk pergi kepada Bapa. Bukan menjadi terpuruk, tetapi menjadi kuat, semakin banyak orang percaya pada Tuhan. Sekarang kita, apakah kita mau seperti murid Yesus Kristus juga? Kita harus menjadi lebih kuat. Jangan takut. Nyong sih sama, nyong ora dari pendidikan teologi ya. Nyong ora pinter khotbah, nyong ora tahu ngapa-ngapa. No. Tuhan tidak butuh orang yang punya kemampuan tinggi, tapi Tuhan butuh orang yang mempunyai hati. Wong nek wis duwe hati, Tuhan akan gendong. Anak ahli Taurat disentuh Tuhan? Enggak. Dipanggil Tuhan? Enggak. Malah pemungut cukai, orang Samaria yang disingkirkan, Tuhan jawab. Ayo kita berpikir yang murni. Siapakah kita? Kita bukan siapa-siapa. Tetapi di saat kita ada di tangan Tuhan, Tuhan mampu mengubah kita. Kain yang kotor menjadi putih dan bersih. Tentunya harus berangkat dari ini, hati. Ya. Kalau sudah klik hati dengan Tuhan,